Firenze, Italia, tanggal 12 Mei 1820. Ayah Florence bernama William Nightingale, seorang tuan tanah kaya di London. Ibunya Frances Nightingale, keturunan Inggris. Keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Saat usia remaja, Florence tidak seperti anak muda kebanyakan yang suka bermalas-malasan dan berfoya-foya. Florence lebih banyak membantu warga sekitar yang membutuhkan. Tahun 1851, saat Florence berusia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Morton Melnes. Namun lamaran ditolak karena Florence sudah bertekad untuk mengabdikan dirinya di dunia keperawatan. Keinginan Florence menjadi perawat ditentang keras oleh ibu dan kakaknya, karena pada saat itu di tempatnya dianggap sebagai pekerjaan hina. Ayahnya setuju jika Florence mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Namun ayahnya tidak setuju jika ia menjadi perawat di rumah sakit, karena saat itu rumah sakit adalah tempat yang kotor dan menjijikan. Namun Florence tetap berikut pelatihan bersama biarawan, walaupun ditekan oleh keluarganya. Ayah Florence memberikan 425 juta per tahun sehingga ia dapat hidup nyaman dan menikmati karirnya. Namun ia menolaknya. Di rumah sakit London ini, ia berargumentasi keras dengan komite rumah sakit karena menolak pasien yang bukan beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Protestan, Islam, Hindu, Buddha, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk rabi dan ulama. Dan akhirnya komite rumah sakit pun menyetujuinya. Meletusnya perang di semenanjung Crimea tahun 1854 yang memakan banyak korban membuat Florence mengajukan surat kepada Menteri Penerangan Inggris. Saat itu
sakit pinggir pantai Sumatera. Kondisi rumah sakit itu sangat mengerikan. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit yang terluka dan beratus-ratus prajurit berkelimpangan di halaman tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat. Potongan tubuh sisa amputasi tertumpuk di luar jendela dan tidak ada yang membuangnya, sehingga menggunung dan menimbulkan bau tak sedap. Florence melakukan perubahan penting. Ia mengatur tempat tidur para penderita di ruangan dan untuk penderita di luar ruangan. Ia mengusahakan setidaknya bernaung di bawah pohon dan mendirikan tenda. Penjagaan secara teliti dan cermat. Perban diganti secara berkala. Obat diberikan pada waktunya. Lantai rumah sakit dipel setiap hari. Meja kursi dibersihkan. Baju-baju kotor dicuci dengan mengerahkan bantuan tenaga dari penduduk setempat. Akhirnya, gunungan potongan tubuh manusia selesai dibersihkan. Dibuang jauh-jauh dan dikubur. Dalam sebulan, rumah sakit berubah dahsyat. Jeritan dan rintihan prajurit yang terluka sudah berkurang. Pada saat perang di semenanjung dunia telah berlalu, seorang bintara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Rombongan pertama datang, ternyata jumlahnya sedikit. Bintara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena sudah terlanjur gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarnya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan. Karena bila mereka menunggu hingga esok hari, korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Berangkatlah mereka ke bekas medan pertempuran. Semuanya penuh. Hanya Florence, satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentera membalik dan memeriksa tubuh yang berkelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan bisa diselamatkan, termasuk prajurit musuh Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit.
12 prajurit Inggris dan 3 prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran, pada malam hari, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan, dan Florence membangun sekolah perawat khusus wanita yang pertama. Florence berargumen, dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan dihargai. Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah di sana, dan masyarakat akan lain sikapnya menghadapi seseorang yang terdidik. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran lama tentang perempuan perawat. Kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan medali Palang Merah Kerajaan, The Royal Red Cross, oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, Florence Nightingale dianugerahi dengan bintang tanda jasa, The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Ia dimakamkan di gereja Santa Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris. Dia dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu. Kini kami, generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet Florence Nightingale dengan visinya, yakni menolong tanpa membedakan suku, agama, dan ras, baik hitam maupun putih, semua sama di mata Tuhan. Dengan moto kami, merawat dan membalut, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Selanjutnya menyanyikan lagu
Florence Nightingale disambung dengan lagu Perjuangan.